Setelah menelusuri labirin, Fatah menghentikan langkah secara tiba-tiba. Dia terkekeh, sebelum kemudian membalik badan dan dengan santai berjalan kembali ke dalam ruangan yang menjadi pusat labirin. Semua labirin aku pasang CCTV, tentu saja di mana Lintang saat ini berada mudah aku ketahui. Kekeh Fatah. Lintang, kemana kamu bisa pergi? Sampai di dalam ruangan pusat pengendali, Fatah masuk ke bagian rekaman CCTV. Dia mencari Lintang di semua sudut, senyumannya yang semula sangat lebar perlahan surut tatkala melihat Lintang tengah digendong oleh Jaiden. Jaiden, gumam Fatah terkejut. Fatah mengetatkan rahang, kedua tangannya mengepal membentuk tinju. Mata Fatah dengan lincah mengikuti kemana. Jaiden berjalan membawa Lintang, menunggu momen baik saat dirinya bisa melepaskan jebakan. Kamu terlalu meremehkanku, sialan. Gumam Fatah sambil menekan salah satu tombol, lalu menyeringai sebelum kemudian menghubungi para pembunuh bayaran yang dirinya sewa hingga hampir menghabiskan semua uang miliknya. Semuanya pergi ke ujung labirin. Perintah Fatah. Setelah panggilan terputus, Fatah membuka berangkas dan mengambil satu senapan di dalamnya. Dia berjalan dengan langkah pasti, tentunya menuju lokasi di mana saat ini Jaiden dan Lintang berada. Di tempat lain, Jaiden menghentikan langkah saat tiba-tiba saja labirin bergerak dan menutup jalan. Jaiden sampai mundur kaget, dia tidak punya pilihan selain memutar jalan mencari yang lain. Namun, ternyata jalan yang lain pun sama-sama tertutup, membuat laki-laki itu hanya bisa memilih satu jalan yang tersisa di bagian tengah. Mas, pintunya tertutup sendiri. Jangan-jangan Mas Fatah sudah mengetahui lokasi kita berada sekarang. Khawatir Lintang. Jangan panik, hibur Jaiden. Selama aku ada, aku tidak akan pernah membiarkan kamu terluka. Lintang tertegun mendengar ucapan Jaiden, dia menatap wajah tegas Jaiden dari bawah yang sama sekali tidak memperlihatkan keraguan sedikit pun saat berbicara. Bahkan setelah dari tadi berjalan sambil menggendong dirinya, Jaiden tidak memperlihatkan kelelahan kecuali keringat sebesar biji jagung yang bermunculan di dahinya. Apa? Jaiden menghentikan langkah saat tidak ada lagi jalan, dirinya terperangkap dalam labirin tanpa adanya pintu kemanapun. Hanya bunyi air yang terdengar, Jaiden yakin di balik labirin adalah sungai. Tap tap tap. Perlahan Jaiden menurunkan Lintang saat mendengar langkah kaki mendekat, dia langsung memasang sikap waspada sambil mengeluarkan senjata api dari balik jaketnya. Hai, sapa Fatah hangat dan ramah, senyum lebar menghiasi wajahnya saat muncullah balik belokan. Tidak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Fatah, desis Jaiden. Saya, Pak Jaiden yang terhormat. Kekeh Fatah. Jaiden menarik tangan Lintang, membawanya di belakang tubuh agar tersinggung dari Fatah. Oh, Fatah menggeleng samar saat melihat bagaimana posesifnya Jaiden pada Lintang. Kamu begitu melindungi milikku, ngapain? Toh yang ingin saya bunuh itu kamu, bukan milikku. Saat Fatah mengeluarkan senapan, saat itu pula Jaiden mengarahkan senjata api miliknya ke arah Fatah. Yakin kamu bakal menang? Fatah mengkode Jaiden agar melirik ke sekitar. Sial. Umpat Jaiden saat ujung matanya menangkap lebih dari satu orang yang berada di beberapa titik, siap menyerang baik dirinya maupun Lintang dengan perintah Fatah. Lempar senjatamu atau kalau tidak saya akan menyuruh orang-orang ini melepaskan peluru ke arah kalian. Ancam Fatah. Jaiden langsung melempar senjata di tangannya ke sembarang arah. Perlahan Jaiden mundur, terus mundur hingga tubuhnya berada di sisi tembok labirin. Saat Fatah mendekat dan bersiap melepaskan peluru, tiba-tiba Lintang berjalan ke depan tubuh Jaiden. Tembak saja saya, Mas Fatah. Pinta Lintang, jangan suamiku.
Kamu melindunginya. Fatah menggeram marah. Ya, saya melindungi suamiku. Lintang menimpali. Kamu mengkhianatiku, marah Fatah. Dari awal saya bukan milikmu, jadi saya gak pernah berkhianat. Lintang membalas tegas. Terserah Mas Fatah mau gila atau tidak dengan terus menganggap saya adalah milik kamu. Tapi yang jelas kalau kamu menyakiti Mas Jaiden maka kamu harus menyakitiku lebih dulu. Lintang, peringat Jaiden. Lintang bergeming mendengar peringatan Jaiden, tetap berdiri di depan tubuh Jaiden. Fatah terbahak, tapi sedetik kemudian ekspresi wajahnya menjadi sangat marah. Perlahan ujung senapan yang awalnya mengarah pada Jaiden dia pindahkan ke arah Lintang, bibirnya menyeringai sebelum kemudian menarik pelatuk. DORRR. Setelah tembakan dilepaskan, Lintang terpaku di tempatnya. Dia mendongak menatap wajah Jaiden yang kini menunduk membalas tatapannya dengan menampilkan seulas senyum tipis. Tubuh suaminya ini begitu erat memeluk tubuhnya. Mas Jaiden, lirih Lintang. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Jaiden dengan tubuh tiba-tiba merosot jatuh ke bawah. Mas Jaiden, jerit Lintang ikut duduk. Saat menyentuh punggung Jaiden, tangan Lintang gemetar begitu merasakan sesuatu yang basah dan hangat mengalir. Nafas Lintang tersendat saat menarik tangannya, menemukan warna merah sudah melumuri tangannya. Darah, gagap Lintang sok. Jaiden melirik tenang darah di tangan Lintang, sama sekali tidak ada rasa panik. Asal Lintang tidak apa-apa, itu sudah lebih dari cukup bagi Jaiden. Tak apa. Lintang terisak, ketakutan merambat dalam hatinya. Tepat saat Fatah menarik pelatuk, saat itu pula Jaiden memasang badan di depan Lintang. Zat peluru yang tadinya mengarah ke arah dada Lintang terhalang punggung Jaiden, hingga akhirnya kini Jaiden lah yang tertembak. Cek, meleset. Decak Fatah. Fatah kembali mengarahkan ujung senapan ke arah kepala Jaiden, sekalian saja akan dirinya habisi laki-laki itu. Bukankah bila Jaiden tidak ada Lintang miliknya? Fatah benar-benar kotor, hatinya tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Jaiden yang melihat Fatah kembali mengarahkan ujung senapan ke arah dirinya sama sekali tidak gentar, dia menoleh ke arah Lintang dan dengan tangan yang bergetar mengusap air mata di pipi sang istri. Air mata apa ini? Tanya Jaiden tak suka. Mas, kenapa kamu menangis? Jaiden terus mengusap air mata di pipi Lintang, tapi karena Lintang terus menangis jadi air matanya tak kunjung kering. Mas, serak Lintang. Jangan begini. Jangan menangis, larang Jaiden. Aku gak suka lihat kesedihan ini, aku gak suka. Bukannya berhenti menangis, Lintang malah semakin terisak sampai kedua bahunya bergetar. Lintang lebih dari sadar bagaimana posisinya saat ini, jelas tidak ada apapun yang menguntungkan untuk menyelamatkan Jaiden. Aku ingin tahu kejutan besar yang kamu bilang kemarin. Suara Jaiden makin melemah, tapi laki-laki itu menolak untuk menyerah. Sekarang kamu bisa mengatakannya, aku mau dengar. Aku akan mengatakannya setelah kita berdua selamat, bisik Lintang sambil mengecup ujung hidung Jaiden, menempelkan dahinya. Aku tidak mau mengatakan kabar bahagia di saat kondisi kita seperti ini, jadi aku akan mengatakannya nanti setelah kita sama-sama selamat. Jaiden terkekeh kecil, tangannya terangkat menarik tengkuk Lintang hingga kepala istrinya semakin menunduk. Jaiden mengecup area manis favoritnya, lalu tersenyum. Ini adalah saat untuk yang dikatakan selamat bagi kita, apa kamu tidak mengerti akan hal itu? Kenapa Mas Jaiden harus datang? Marah Lintang. Kalau Mas Jaiden tidak datang, kamu tidak akan terluka. Aku gak mau jadi janda untuk yang kedua kalinya, cukup satu kali yaitu Lintang, jandanya Tuan Jaiden. Maafkan aku, lirih Jaiden. Aku gak mau memaafkan Mas Jaiden, Lintang benar-benar emosi.
Lin. Aku akan marah selamanya jika Mas Jaiden meninggalkan aku, potong Lintang cepat. Jangan begini Mas, aku mohon jangan begini. Aku gak mau jadi janda anak dua, aku gak mau. Jaiden tertegun dengan ucapan terakhir Lintang, matanya berkedip pelan. Rona kehidupan yang tadinya hampir redup kembali muncul, nafas Jaiden memburu penuh emosional. Lin, kejutan besar yang kamu maksudkan? Tanya Jaiden, menggantung ucapannya karena hampir tak percaya dengan apa yang Lintang katakan. Iya, Lintang mengangguk membenarkan. Iya, Mas. Tegas Lintang. Aku hamil. Jaiden tersenyum tak percaya, sayang tangannya terlalu lemah padahal dia begitu ingin mengusap perut Lintang yang ternyata sudah tumbuh buah hatinya di sana. Saking bahagianya Jaiden sampai menitikkan air mata, anugerah yang diberikan Sang Maha Pencinta terlalu indah. Mataku sakit melihatnya, gumam Fatah sambil berdecak tak suka. Fatah bersiap menarik pelatuk untuk menembak Jaiden, bibirnya bergumam sambil menyeringai. Mati kamu, bedebah. Dor. 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 3 kali tembakan beruntun terdengar, Lintang langsung memeluk tubuh Jaiden dengan erat. Begitupun dengan Jaiden, laki-laki itu hanya memejamkan mata pasrah sambil tak lupa terus berdoa untuk keselamatan. Bruk. Satu pembunuh bayaran jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Bruk. Bruk. 2 pembunuh bayaran lainnya juga ikut tumbang. Fatah tercenung melihatnya hingga tanpa sadar jari tangannya yang hampir menarik pelatuk urung dia lakukan. Saat Fatah lengah, tiba-tiba. Dor. Arg. Raung Fatah saat tangannya terkena tembakan, senapan di tangan otomatis jatuh. Fatah membungkuk berusaha mengambil senapan dengan tangannya yang lain, berniat membalas orang yang sudah menebak dirinya. Namun, saat tangannya hampir menyentuh senapan, tiba-tiba sebuah tembakan kembali melesat. Dor. Fatah tersungkur saat kakinya ditembak, dia jatuh mengerang. Sret. Sebuah tangan lebih dulu mengambil senapan milik Fatah, mengamankannya agar tidak lagi bisa digunakan oleh Fatah. Tidak lama 2 orang meringkusnya, lalu menyeret membawanya pergi. Siapa kalian? Fatah memberontak. Lepaskan. Kamu berhak diam. Bentak orang yang menyeret tubuh Fatah. Tidak, tidak, saya tidak mau. Lepaskan. Fatah menggeliatkan tubuh, berusaha keras untuk melepaskan diri. Menyusahkan sekali. Baf. Tengkuknya dipukul, perlahan tubuh Fatah berhenti berontak dan matanya mulai meredup. Di ambang batas kesadarannya, Fatah melihat Lintang yang masih menangisi Jaiden sambil memeluknya. Pada akhirnya sampai kapanpun dirinya tetap sendiri, bahkan setelah segala usaha yang dirinya lakukan. Dulu saat Fatah kecil, dirinya adalah anak laki-laki bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakaknya perempuan, keduanya pintar dan berprestasi sedangkan dirinya tidak. Tak ada yang memberi pujian, perhatian kedua orang tuanya hanya tertuju pada 2 kakaknya. Di sekolah Fatah selalu diejek karena tidak pernah diantar oleh orang tuanya, bahkan saat ada rapat pun orang tuanya tidak pernah datang dan hanya sibuk menghadiri sederet acara yang menampilkan 2 kakaknya. Hidup Fatah kesepian dari kecil, dia terkucilkan, merasa asing di keluarganya sendiri. Puncaknya saat Fatah tak sengaja mematahkan piala kakak keduanya, kedua orang tuanya marah besar dan mengunci dirinya di ruang bawah tanah. Dari mulai saat itu, Fatah merenung dan berjanji akan membuat kedua orang tuanya hanya menyayangi dirinya saja. Dan terjadilah. Fatah menjebak 2 kakaknya hingga meninggal, hingga akhirnya perhatian orang tuanya hanya tertuju padanya. Di sekolah pun, siapapun teman yang mengejek maka akan Fatah balas lebih pedih. Hingga akhirnya tak ada yang berani pada dirinya,
hingga akhirnya lulus sekolah dan masuk sekolah baru. Di sana dirinya berubah menjadi laki-laki ramah, tapi diam-diam bengis dan kejam jika ada yang menyinggungnya. Apa aku memang tidak berhak mendapat kasih sayang? Lirih Fatah, sebelum kemudian matanya benar-benar tertutup. Sedangkan Moel, laki-laki itu dengan cepat melangkah menghampiri Jaiden. Matanya sudah memerah saat memeriksa denyut nadi Jaiden, perasaan takut langsung memeras hatinya hingga terasa pahit. Pak, gak lucu. Tetap sadarlah. Pinta Moel. Mas, aku mohon. Lirih Lintang. Jaiden mengangguk lemah, mencoba untuk tetap sadar. Moel, bawa istriku ke rumah sakit. Petintah Jaiden semakin lemah. Pasti, Moel mengangguk. Tapi Anda harus tetap sadar. Moel segera membawa Lintang ke dalam gendongan setelah sebelumnya meminta izin, tapi baru saja dia hendak berlari tiba-tiba menghentikan langkah saat tenaga medis yang dipanggil sebelumnya baru datang. Moel memberikan Lintang, sebagai gantinya dia berlari untuk kembali pada Jaiden dan membawa tubuh bosnya itu ke punggung. Kalau Anda sampai tidak bisa bertahan, saya nikahi juga istri Anda, Pak. Ancam Moel. Kamu bakal mati jika melakukan itu, balas Jaiden. Bagaimana caranya Anda membuatku mati jika Anda sendiri lebih dulu mati? Sinis Moel, sengaja mengajak Jaiden bicara selagi dirinya berlari menuju pintu keluar labirin. Jaiden memaksakan terkekeh, Moel memang bawahannya tapi bukan sembarang bawahan. Moel sudah Jaiden anggap adik, begitu Moel pada dirinya. Sesuatu di masa lalu membuat hubungannya dengan Moel menjadi erat, jika bersama Heru kedekatan Jaiden layaknya teman dekat. Jika terjadi sesuatu padaku, kamu harus menggantikanku menjaga istri dan 2 anakku. Pinta Jaiden tulus. Ngomong begitu sekali lagi, saya buat bangkrut Anda sekaligus buat istri dan anak Anda pergi. Teriak Moel emosi. Oh, iya saya lupa siapa kamu. Jaiden menepuk pelan dada Moel. Berapa usiamu sekarang? 25 tahun, timpal Moel serak. Seusia sama istriku, suara Jaiden makin pelan. Dulu saya mengambilmu dari panti asuhan saat usia 7 tahun, tak terasa belasan tahun berlalu dan sekarang kamu sudah besar. Saya ingin menikah, punya anak, mencari orang tua asli saya, suara Moel makin serak. Semua itu ingin saya lakukan sambil diawasi Anda, jadi untuk kali ini saja biarkan saya memohon. Tolong tetap bertahan, Pak. Saya, ucapan Jaiden terhenti, Moel makin mempercepat langkahnya saat dirasa tubuh bosnya melemah. Juga inginkan kamu tersenyum tulus dan memiliki cinta dalam hidupmu. Sampai di dalam ambulans, Moel membaringkan Jaiden dan duduk di kursi yang berseberangan dengan Lintang. Moel memperhatikan Jaiden yang memaksakan membuka mata, menatap Lintang. Sayang, panggil Jaiden dengan nafas tersengal. Lintang menyentuh tangan Jaiden, membawanya ke depan bibir untuk dikecup. Berapa bulan usianya? Tanya Jaiden dengan bisikan. 6 minggu, timpal Lintang lirih. Jaiden tersenyum, tapi perlahan matanya menutup membuat Moel tak sanggup melihat dan memilih memalingkan wajah. Moel menutup mulut, matanya berkedip cepat dengan wajah mendongak menahan air mata yang hendak berjatuhan. Mas Jaiden, Lintang memeluk tangan Jaiden dengan erat.